saya Aziza Musdalifah. Nama saya Rofi Albiterwanda. Nama saya Cut Maulida Dalia. Saya Putri Handayani, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negara. Jadi Wakil Ketua Himpunan. Menjadi Sekretaris Umum. Bendahara Umum. Motivasi pertama saya jujur dari lubuk hati yang paling dalam adalah saya ingin membuktikan kepada orang-orang yang tidak suka kepada saya bahwa saya bisa lebih baik daripada mereka. Untuk motivasi pertama saya ketika kenapa saya mau menjadi wakil ketua di himpunan, saya rasa karena saya ingin mencoba suatu hal yang baru, suatu hal yang belum pernah saya lakukan selama saya menjalani mungkin kehidupan saya belum pernah melakukan untuk mengambil jabatan secara apalagi untuk wakil ketua. Mungkin saya rasa saya belum pernah melakukan ini sebelumnya. Itu karena saya ingin belajar lebih soal organisasi. Karena saya mikir kuliah saya bosan banget kalau cuma kuliah pulang. Karena itu saya kayak memberanikan diri untuk ingin menjadi bergabung masuk ke dalam organisasi seperti ini. Karena ingin terus belajar ya, mencari ilmu untuk menambah relasi juga. Saya berpikir karena mungkin teman-teman saya yang berada sekarang di kepengurusan saya adalah teman-teman dekat saya merasa akan selalu sabar kepada mereka. Ternyata tidak, ternyata saya beberapa kali meluapkan emosi saya dan juga sebagainya mungkin. Tapi untuk ekspektasi pasti ada. Ekspektasi saya mungkin dan saya rasa itu belum berjalan sesuai dengan ekspektasi saya. Kenapa? Karena banyak sekali hal yang saya rasa belum saya lakukan selama saya menjadi wakil ketua himpunan. Sebenarnya agak tidak sesuai sama ekspektasi saya karena dari awal saya ditawari untuk menjadi sekretaris dan saya pikir karena sebelumnya saya juga pernah menjadi sekretaris bidang dan saya rasa saat saya menjadi sekretaris bidang itu kayak gampang aja. Jadi saat saya ditawari untuk menjadi sekretaris umum, saya mikirnya oh gampang aja kok jadi sekretaris, tapi ternyata saat saya menjabat jadi sekretaris itu sangat-sangat di luar ekspektasi saya. Kalau ekspektasi khusus ada sih. Dari awal saya selalu mengatakan kepada ketua umum saya, tolong bimbing saya, bantu saya karena saya di awal masih kurang yakin kalau saya bisa mengemban amanah ini. Tapi ketua umum saya selalu bilang, ada saya bisa bantu, ayo sama-sama. Dan ternyata sampai di akhir kepengurusan ini, alhamdulillah beliau mengatakan seperti apa yang dia katakan di awal. Dia terus membantu saya, bahkan kalau misalnya ada problem dan segala macam, dia tidak pernah meninggalkan saya. Itu sih. Roller coaster. Good. Kata keren. Terharu sih. Kenapa? Karena kepengurusan saya ini di kabinet saya itu tidak hanya sekedar hanya lurus dan juga bergelombang, tetapi juga sangat naik turun. Yang hari ini stabil banget, besok tiba-tiba bisa anjlok banget, tapi juga bisa juga di saat itu bisa langsung naik banget. Jadi sangat beragam di dalamnya. Karena mungkin jabatan ini saya rasa cukup vital dalam sebuah himpunan dan saya berani mengambil itu karena ya saya ingin kembali mencoba suatu hal yang baru dalam diri saya. Karena banyak banget tantangan, masalah itu sudah kita lalui dan kenapa saya bilang keren karena sampai detik ini pun kami ber-12 masih bisa sama-sama dan tetap kokoh walaupun masih banyak masalah-masalah itu. Karena di masa jabatan ini banyak banget kayak apa ya, kami mungkin terlihatnya di luar kan pasti setiap kabinet itu ada masalahnya sendiri dan di kabinet kami ini juga pasti ada, tapi yang buat saya terharu adalah yaitu tadi mereka tidak meninggalkan saya sendiri, mereka terus bantu saya, bimbing saya sampai hampir di akhir kepengurusan ini sih. Momen yang tidak pernah saya lupakan adalah ketika kami menyelesaikan suatu masalah yang menurut saya pribadi itu sangat besar, tetapi saya dan pengurus saya yang totalnya berjumlah 12 itu bisa menyelesaikannya walaupun tergopoh-gopoh, walaupun terseok-seok, tetapi ternyata kita bisa dan sampai sekarang masih tetap baik-baik saja dan masih utuh 12 orang. Saya rasa setiap kali saya menjalani sebuah kegiatan di
himpunan itu adalah salah satu momen yang saya rasa paling saya ingat dan mungkin susah untuk saya lupakan. Momen berharga menurut saya, kayak kita tahu di HMPKN sendiri tuh banyak banget kegiatan-kegiatan besar. Jadi kalau ditanya momen berharga itu saat saya pengurus bisa menyelesaikan kegiatan besar itu membuat saya kayak ada kepuasan sendiri, menjadi momen terbaik lah, karena kami bisa menyelesaikan kegiatan-kegiatan tersebut. Karena setiap kegiatan sendiri aja sudah banyak sekali masalah-masalahnya. Momen paling banyak sih kalau menurut saya, hampir setiap momen adalah momen berharga kalau untuk saya, karena bagi saya kebersamaan itu nomor satu. Pelajaran yang paling berharga saya rasa saya ucapkan sama seperti bendahara umum ketika kita melihat salah satu atau salah dua orang dari teman-teman kita yang berada di pengurus sedang mengalami musibah, tetapi kita tidak meninggalkan satu sama lain, karena kesulitan dan juga dukungan ketika kita mendapatkan masalah itu sangat-sangat berpengaruh ke dalam mental dan bagaimana kondisi kepengurusan kita selanjutnya. Saya rasa pelajaran paling berharga ketika saya berada di himpunan, ketika dalam suatu himpunan tuh ada permasalahan yang memaksa, yang juga meminta semua pengurus untuk terlibat, dan disitulah saya rasa pelajaran yang bisa diambil. Kenapa? Karena di situ kita diminta untuk bagaimana mencarikan solusi, bagaimana setiap pengurus itu memberikan masukan-masukan, saran. Ketika juga pengurus ada masalah, saya rasa kami ber-12 membantu mencarikan jalan keluarnya. Jadi saya rasa ketika dalam suatu kepengurusan itu ada masalah, saya rasa itu pelajaran yang saya ingat, karena di situ kami diminta untuk bekerja sama mencarikan solusi dari permasalahan itu. Pelajaran berharga ini banyak banget, karena saat saya masuk ke dalam kepengurusan itu saya mikir, wah cuma jadi BPH, jadi pengurus. Tapi ternyata sejalannya waktu, yang saya dapatkan selama saya menjadi pengurus itu banyak banget. Yang paling pertama terutama itu ilmu. Saya lebih banyak mendapatkan ilmu, entah itu ilmu dari dalam dan luar, seperti itu. Dan pasti apalagi saya seorang sekretaris, saya lebih banyak dan belajar mengenai surat-surat dan alur-alur membuat surat, alur untuk memasukkan surat itu, entah itu ke dekanat, ke rektorat, seperti itu. Yang kedua, relasi. Saya juga mendapatkan banyak sekali relasi, dan itu di luar ekspektasi saya. Saya kira saat saya berhimpunan, saya hanya mendapatkan relasi itu di himpunan itu saja, tapi ternyata saya bisa membangun relasi itu di luar-luar. Bahkan di eksternal luar pun saya bisa membangun relasi itu. Kayak gitu. Jadi kalau dibilang sesuai pertanyaannya, banyak banget yang saya dapatkan dari selama saya berhimpunan sebenarnya. Pelajaran kalau menurut saya banyak banget pelajaran yang dapat diambil. Mungkin kalau mau disebutkan satu-satu mungkin nggak cukup kali ya waktunya. Mungkin saya ambil contoh aja kesulitan kali ya. Mungkin banyak yang lihat kayak kabinet kami ini mungkin dinilainya kurang solid, tapi menurut saya, karena saya juga dari dalam internal PI, kami sudah cukup solid dan sangat solid untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan yang ada, dan kami selalu berusaha memaksimalkan apapun yang misalnya terjadi. Jadi menurut saya itu sangat solid sih. Momen ketika menyerah, saya untuk sejauh ini belum pernah, tetapi ketika merasakan capek dan lelah tentu saja pernah. Tapi kembali lagi saya dikuatkan oleh wakil saya, bendahara umum saya, kemudian oleh sekretaris umum saya dan juga BPH saya, sehingga rasa capek itu hilang. Saya rasa untuk menyerah tuh tidak ada, karena saya tidak pernah menanamkan dalam diri saya untuk kata-kata menyerah. Cuma pasti saya akan, dalam kehidupan ini saya akan terus memperbaiki apa yang pernah saya lakukan. Momen ingin menyerah itu ada banget, apalagi saat kita disalahkan. Itu kayak
siapa sih yang nggak pingin kayak udah aja gitu. Tapi kalau ditanya apa motivasi saya biar bisa bangkit lagi, karena saya mengingat tanggung jawab saya. Karena saya saat saya mengambil jabatan ini, saya juga sudah berjanji ke diri saya kalau saya harus menerima semua apa yang saya ambil. Jadi kalau misalnya saya sudah kayak capek ingin menyerah, saya mengingat lagi kalau ini memang sudah tanggung jawab saya dan saya harus menepati tanggung jawab itu sendiri. Entah walaupun itu ke diri saya dan untuk orang lain kayak gitu. Kalau momen menyerah ada pastinya, karena kayak itu tadi, masalah-masalah itu pasti ada terus, tumbuh terus. Cuman kalau misalnya ditanya apa alasan akhirnya sampai ada di detik terakhir ini terus berjuang, karena melihat ini sih support dari teman-teman yang lain juga. Mereka meyakinkan kalau kami bisa, kalau kami masuk pertama awal ber-12, maka keluarnya juga ber-12. Ayo kita bisa sama-sama. Harapan saya semoga di kepengurusan tahun depan mendapatkan pengurus-pengurus dan juga staf-staf yang saling membantu satu sama lain, tidak bergantung kepada salah satu orang. Dan untuk kepengurusan tahun depan, semoga kalian selalu solid, walaupun itu terdengar pasaran ya, kata-kata semoga selalu solid, tapi itu benar-benar harus kalian dapatkan. Dan semoga kalian terus sama-sama kuat, apalagi PPI kalian harus tetap kuat supaya BPH kalian juga tetap kuat. Jangan mendengarkan omongan-omongan orang dari luar, jangan berstandar kepada ekspektasi orang dari luar. Lakukan apa yang kalian bisa dan yang terbaik. Jadi intinya jangan mendengarkan ekspektasi dari orang. Mungkin harapan saya untuk pengurus berikutnya lebih ditingkatkan komunikasinya. Kenapa? Karena sebagus-bagusnya kepengurusan itu pasti ada jeleknya juga, dan seburuk-buruknya kepengurusan itu pasti ada hal positif yang bisa diambil. Begitupun di kepengurusan kami. Pesan saya untuk HMPKN, semoga kabinet seterusnya lebih baik dari kabinet saya, dan karena saya tidak mengatakan kabinet saya yang terbaik, maka semoga untuk HMPKN sendiri kedepannya lebih baik. Oke, harapan saya tentunya tolong untuk kabinet berikutnya lebih tentunya harus lebih mempersiapkan ke depannya. Kemudian saya tidak bilang bahwa kabinet saya tidak mempersiapkan, tapi namanya dalam suatu kabinet pasti tentunya ada hal yang terkadang itu di luar ekspektasi kita. Jadi pesan saya terus semangat, terus solid. Kalau ada masalah apapun itu dikomunikasikan, dan satu pesan lagi, jangan meninggalkan teman sendirian. Untuk Ferry, Ferdi, Guslow, Henry, Gilang, Damar, Iis, Refno, terima kasih atas 12 bulan yang nanti mungkin saya rangkum sampai kepada mubes kita, untuk sabarnya, untuk semangatnya, untuk tetap berprosesnya, untuk tetap teguh berdiri walaupun banyak banget hantaman-hantaman dari luar, tapi kalian tetap menjalankan itu dengan standar kita, bukan dengan standar orang. Terima kasih juga kalian sudah sabar mendengarkan PPI yang sangat bawel kepada kalian, tapi kalian tetap ngedengerin walaupun mungkin capek. Dan semoga nanti walaupun kepengurusan kita itu sudah demis, tapi itu hanya demis di dalam organisasi, tapi kita tetap terus ber-12 sampai nanti kita lulus. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada Ketua Umum Saudari Aziza Musdalifah yang karena sudah mau menjadi teman dalam kepengurusan. Juga teman-teman yang lain saya rasa cukup membantu dalam saya untuk berkembang jadi lebih baik, khususnya PI. Saya rasa PI di sini cukup membantu dalam diri saya, apalagi ditambah dengan PH-PH yang lainnya. Untuk pengurus PIPH yang ingin saya katakan, terima kasih untuk kalian semua, karena di 11 bulan pengurusan ini kalian sudah bertahan, sudah tetap mempertahankan kesolidan kalian, tanggung jawab kalian,
Terima kasih guys, karena kalian keren banget, kita bisa sampai di titik ini. Kita sudah di akhir kepengurusan kita. Ya kembali lagi saya cuma bisa mengatakan terima kasih dan semangat terus untuk kedepannya. Dan semoga untuk kedepannya kita bisa tetap solid dan bersama-sama berdua belas. Kalau membahas pesan dan kesan banyak ya. Mungkin pesannya saya mau bilang terima kasih sudah sejauh ini, terima kasih masih terus mencoba memberi saya kepercayaan. Menyala. Manyala. Keren banget. Hebat. Dadah guys, terima kasih. See you. Dadah.